Bab 1851. Ledakan satu pukulan. Janji King Feng Li untuk memukulnya membuat San Yin tertawa terbahak-bahak, saat ia memandang King Feng Li seolah-olah pria itu adalah lelucon besar. Dia adalah penguasa alam roh tingkat ketiga. Tak hanya luar biasa kuat, dia juga memiliki harta karun spiritual. Ditambah lagi, dia mengenakan jubah harta karun, sirah yang sangat kuat dengan kemampuan untuk bertahan dari serangan para penguasa alam roh tingkat ketiga. Li King Feng jelas berada di bawah tahap ketiga alam Raja Roh, namun ia cukup berani untuk menantang San Yin. Seolah-olah seekor semut menantang seekor gajah untuk bertarung. Mustahil bagi semut untuk mengalahkan gajah, apalagi dalam satu serangan. Wajar jika siapapun menganggap tindakannya konyol. Bukan hanya San Yin yang menertawakannya, bahkan puluhan kultivator, pelindung, jenderal, dan tetua juga memandang King Feng Li dengan jijik di mata mereka. Banyak kultivator mandiri berasal dari alam matahari mistik. Ada juga beberapa dari kerajaan lain, dan beberapa hanya sekadar lewat. Mereka mendengar suara-suara pertempuran dan telah berkumpul di depan Lili dan San Yin. Tiba-tiba, lebih dari 100 praktisi kultivasi diri mengelilingi kedua pria itu, ingin menyaksikan pertunjukan yang bagus. Beberapa kultivator telah mengenali San Yin. Lagi pula, ia adalah seorang kaisar dari dinasti tingkat menengah, dan seorang master dalam daftar Raja Roh yang berada di peringkat 150 teratas. Ia terkenal di benua api merah. Adapun Lili, ketenarannya hanya terbatas di negara Lingyun. Di luar Lingyun, tidak banyak yang pernah mendengar tentangnya, meskipun ia terkenal karena berada di peringkat 50 besar peringkat iblis. Ia mendapatkan peringkat tersebut setelah membunuh iblis rambut putih, yang berada di peringkat ke-49. Namun, Lili dikategorikan sebagai salah satu pembunuh paling mematikan dalam peringkat iblis berkat kesediaannya untuk membunuh orang-orang dari disiplin ilmu yang sama. Di belakang Peach Blossom si Devil berdiri beberapa orang yang berkultivasi sendiri, satu-satunya yang masih bertahan hidup. Adapun puluhan lainnya, semuanya telah mati. Para kultivator yang tersisa berjalan ke arah iblis betina bunga persik dan berbisik, "Bos, apakah benar-benar berpikir orang ini bisa membunuh San Yin dengan satu pukulan?" Rasanya mustahil. Meskipun Li King Feng ada di pihak mereka, pasangan kultivator itu baru saja menyaksikan kekuatan San Yin yang tak tertandingi. Bahkan iblis wanita bunga persik mereka pun tidak sebanding dengan monster itu, bagaimana mungkin Li King Feng bisa mengalahkannya? Iblis betina bunga persik menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak begitu tahu, tapi berdasarkan kepercayaan Kaisar Serigala Langit padanya, kurasa dia mungkin punya peluang." Sejujurnya, iblis betina bunga persik juga tidak terlalu percaya diri pada Li Qingshan. Namun, ia tidak bisa menunjukkan keraguannya karena Li Qingshan sedang membantunya. Terlebih lagi, Kaisar Serigala Langit telah berbicara atas nama Li Qingshan dengan penuh kekaguman, yang mengejutkan iblis betina bunga persik karena ia selalu merasa bangga. 1000 tahun yang lalu, Kaisar Serigala Langit sudah menjadi penguasa alam roh tingkat ketiga. Bakat luar biasa apa yang telah membawanya ke prestasi seperti itu? Jika bukan karena luka-lukanya, ia mungkin sudah mencapai alam roh tingkat ke-6. Bahkan orang seperti Kaisar Serigala Langit pun mengagumi King Feng Li, jadi ini bisa saja berarti bahwa si tokoh utama memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang terlihat. Suara-suara di sekitarnya sama sekali tidak mengganggu Li King Feng. Ia tetap tenang sepenuhnya. Ia tahu bahwa tinjunya adalah argumen yang paling meyakinkan. Satu-satunya cara untuk membungkam mereka adalah dengan membunuh San Yin dengan satu pukulan. Sambil menatap San Yin dengan tajam, Lili berkata dengan tenang, "Berikan aku kesempatan terbaikmu. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati." Kata-kata King Feng Li membuat San Yin marah karena ia merasa kekuatannya diabaikan sepenuhnya oleh pria itu. Bagaimanapun, ia adalah master tingkat puncak Spirit Monarch tahap 3. Karena King Feng Li memintanya, San Yin memutuskan untuk berhenti bersikap manis dan menyerang lebih dulu. Tinju roh air Yin. Dengan raungan keras, San Yin menyalurkan seluruh esensi vital elemen airnya ke dalam tinjunya. Tiba-tiba, sebuah kepalan tangan putih seukuran 1000 mil terbentuk di hadapan San Yin. Kepalan tangan itu berisi semburan air putih, berputar dengan dahsyat dan mengumpulkan energi agung. Begitu tinju itu muncul, ia merobek atmosfer hingga puluhan luka, memungkinkan orang luar untuk mengintip puing-puing dimensinya dan makhluk-makhluk dari dunia asingnya. Di atas semua ini, terdengar gelombang tangisan penuh penderitaan yang keluar dari kedalaman puing-puing dimensi, menyedihkan akibat kebrutalan San Yin. Melihat pemandangan ini, para kultivator di sekitarnya terkesiap tak percaya. Mereka mengenali tinju roh air Yin. Teknik ini sangat terkenal di antara semua teknik pukulan tingkat raja. Banyak kultivator dari benua api merah telah tewas akibat teknik ini, dengan beberapa ketua sekte yang lebih kecil tewas akibat pukulan tunggal San Yin. San Yin kemudian akan menculik para wanita dari sekte-sekte ini. Meskipun San Yin memiliki reputasi yang buruk di benua api merah, tak seorang pun berani memasukkannya ke dalam peringkat iblis karena latar belakangnya yang kuat dan hubungannya dengan dinasti-dinasti papan atas.
Namun, kenyataannya, ia telah melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada orang-orang yang terdaftar di peringkat iblis. King Fengli menatap kepalan tangan putih sejauh 1000 mil dan pusaran air putih itu dengan penuh ketenangan, setenang mungkin seakan-akan ia tengah menatap seekor domba yang tidak berbahaya. Banyak praktisi otodidak menatap Li King Feng dengan tatapan mengejek, mengira ia ketakutan setengah mati sampai lupa bereaksi. Yang tidak mereka ketahui adalah, ketidakpedulian Li King Feng disebabkan oleh rasa tidak terancamnya San Yin. Tinju naga ilahi. Dengan raungan keras, Li King Feng melepaskan tinju naga ilahi yang baru saja dipelajarinya. Sebelumnya, ia pernah berlatih tinju dengan jiwa naga api. Namun, ia hanya mampu berlatih beberapa teknik karena sifat tinju naga ilahi yang menguras energi. Tulang naga di jari telunjuk kanan King Fengli menyatu dengan darah naganya, menciptakan sepotong sisik naga yang memiliki teknik pukulan yang lebih kuat daripada tinju naga api. Tinju naga dewa. Tinju naga ilahi juga sangat menguras energi, tetapi masih bisa dikendalikan oleh Li King Feng. Sejauh ini, ia telah membentuk satu sisik naga, yang berarti ia hanya bisa melancarkan satu pukulan. Tapi itu lebih dari cukup untuk membunuh San Yin. Lagi pula, teknik itu hanya digunakan oleh naga dewa dari era kuno. Tepat saat Li Fengyun meninju, sebuah lubang hitam raksasa terbentuk di depannya. Lubang hitam kosong itu langsung meledakkan udara di sekitarnya, menyedot segalanya. Bayangan naga dewa keemasan muncul dari tinju 1000 mil milik King Fengli. Meskipun bayangan naga ilahi itu samar, ia terasa menakutkan karena mencekik seluruh dunia. Ditambah lagi, ia mengandung energi yang begitu dahsyat hingga bisa menghancurkan segalanya. Tinju naga ilahi merobek angkasa, membuat langit gelap dan atmosfer runtuh. Lubang hitam mulai terbentuk, mengangkat batu dan tanah dari tanah dan mengirimkannya ke dalam badai. Seluruh atmosfer di dekat daratan memasuki kegelapan total, membutakan semua pembudidaya diri di sekitarnya. Bang! Dengan suara dentuman keras, tinju naga dewa bertabrakan dengan tinju roh air yin milik San Yin, menghancurkannya berkeping-keping. Tinju naga dewa terus maju, menghantam tubuh San Yin dengan kekuatan yang tak tertandingi, menghancurkannya. Bab 1852. San Yin terlalu lemah. Melihat Li King Feng menghancurkan San Yin dengan satu pukulan, kerumunan itu tercengang. Mereka semua tampak seperti melihat hantu. Apa yang baru saja kulihat? Apa San Yin, seorang master yang berada di peringkat 150 teratas daftar Raja Roh, baru saja hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan? Apa aku bermimpi? Kau tidak bermimpi. San Yin benar-benar baru saja terbunuh oleh satu pukulan, dan itu dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20-an tahun. Apakah dia mencoba menjungkir balikkan dunia? San Yin adalah kaisar dinasti Air Yin. Dia berasal dari latar belakang yang sangat kuat. Konon katanya dia bahkan punya koneksi dengan dinasti-dinasti papan atas. King Fengli juga sangat kuat. Tidakkah kau lihat betapa kuatnya dia? Kerumunan itu pun mulai berceloteh saat mereka terkesima melihat kekuatan King Fengli, mengamatinya seakan-akan dia adalah seorang guru agung. Adapun belasan kultivator di belakang San Yin, wajah mereka memucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa sudah roboh ke tanah. Mereka sangat mengenal kemampuan kaisar mereka. Ia lebih dari sekadar tak terkalahkan. Yang mengejutkan mereka, ia sama sekali tak berdaya melawan pemuda yang berdiri di hadapan mereka. Pemuda itu telah melenyapkan kaisar mereka seolah-olah ia semangka. Ah, aku marah sekali. Kau benar-benar membuatku marah. Beraninya kau menghancurkan tubuhku. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, suara amarah menggelegar dari tubuh San Yin yang hancur. Sebuah jiwa spiritual baru muncul dari mayat San Yin. Seukuran kepalan tangan, terbentuk dari energi mana San Yin. Jiwa baru San Yin melotot marah ke arah King Fengli seakan-akan dia telah membunuh seluruh keluarganya. Li melangkah maju, tiba di hadapan jiwa baru San Yin, mengulurkan tangan kanannya, dan meraihnya secepat kilat. Dengan sedikit tekanan, jiwa baru itu hancur. Saat itulah San Yin baru menyadari situasi yang dihadapinya, bahwa King Fengli memiliki kendali penuh atas dirinya sejak awal, bahwa bukan hanya tubuh fisiknya saja yang berada di bawah kendali King Fengli, tetapi juga jiwanya. San Yin tiba-tiba panik karena menyadari hal ini. Bagaimana mungkin pemuda itu begitu kuat? Kekuatannya hampir mustahil. Li King Feng menatap dingin jiwa San Yin yang baru lahir sambil berkata, bukankah kau pernah bicara tentang membunuhku sebelumnya? Bukankah kau sedang mengumpatku? Kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Dengan wajah pucat pasi, jiwa San Yin yang baru lahir melakukan upaya terakhirnya untuk bertahan hidup, mengancam Li King Feng, lebih baik kau lepaskan aku dan minta maaf. Kalau tidak, kau pasti mati. Sepupuku yang lebih tua adalah Kaisar Dinasti Laba-Laba. Itu salah satu dinasti tingkat atas. Lili mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, apakah dinasti-dinasti papan atas seharusnya membuatku takut? Aku akan membunuhmu hari ini.
Begitu sepupumu menemukanku, aku akan membunuhnya juga. Segera setelah itu, Li Qingfeng membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas energi emas. Energi emasnya kini telah diresapi energi dari benih dao emas, membuatnya sangat tajam dan cepat, tiba di hadapan jiwa San Yin yang baru lahir dan membelahnya menjadi dua. San Yin menjerit kesakitan saat ia menghilang ke dalam ketiadaan. Tak ingin kehilangan jiwa San Yin yang baru lahir, Li Qingfeng segera membuka mulutnya dan melahap jiwa San Yin ke dalam dirinya sendiri, mengubahnya menjadi energi spiritualnya sendiri. Setelah selesai menyerap jiwa baru San Yin, Qingfeng Li bersendawa puas, merasa benar-benar rileks dan puas, energi jiwanya juga meningkat. Perbuatan Qingfeng Li mengejutkan para kultivator di sekitarnya, semuanya mundur seakan-akan mereka telah melihat setan. Bagi banyak praktisi di sekitarnya, Li Qingfeng sangat kejam dan bengis. Ia tak hanya menghancurkan tubuh San Yin dengan satu pukulan, tetapi bahkan memakan jiwanya yang baru lahir. Li Qingfeng bahkan lebih jahat daripada iblis itu sendiri. Mereka menganggapnya sebagai salah satu dari 10 besar peringkat iblis. Li tidak merasa sedikit pun bersalah. Baginya, San Yin adalah musuhnya. Ia harus melenyapkan musuh-musuhnya untuk menghilangkan semua kemungkinan ancaman. San Yin membawa selusin kultivator, semuanya sangat kuat, dua di antaranya adalah penguasa alam Raja Roh. Namun, saat melihat kekuatan Li Qingfeng, mereka semua berbalik untuk melarikan diri. Li Qingfeng tertawa dingin dan berkata, lebih baik kau tetap di sini. Teknik gravitasi 2000 kali. Tiba-tiba, lingkaran hitam raksasa sepanjang 2000 km terbentuk di sekitar Li Qingfeng. Lingkaran hitam itu muncul dari kedalaman bumi dan membawa tarikan gravitasi yang sangat besar, menarik lusinan kultivator dari dinasti Yin Air ke tanah. Seketika, Qingfeng Li melayangkan tinjunya, menghantam ke depan, menembus jantung mereka semua, dan meninggalkan belasan kultivator itu menjerit kesakitan saat mereka terjatuh ke tanah, tak bernyawa. Qingfeng Li membuka mulutnya dan menyemburkan sinar energi emas lainnya, membunuh jiwa mereka yang baru lahir juga, tidak meninggalkan kehidupan apapun. Ini iblis. Para kultivator dari kerajaan dan sekte lain di sekitarnya menunjuk ke arah Li Qingfeng, mencela karakternya. Mata Li Qingfeng berkilat dingin saat ia menatap tajam ke arah ratusan kultivator di sekitarnya. Ia mengancam, kalian semua mau mati juga. Mendengar suaranya yang menusuk tulang, kerumunan itu menggigil dan wajah mereka memucat. Dengan gemetar, mereka semua berbalik dan lari. Mereka baru saja menyaksikan kesombongan Li yang brutal, jadi mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Li mungkin akan membunuh mereka juga jika mereka melawannya. Qingfeng Li melirik San Yin yang sudah mati dan berkata dengan ringan, kau terlalu lemah, tanpa pertahanan sama sekali, dan hanya bisa mati karena satu pukulanku. Petik 2. Mendengar suaranya, Peach Blossom si Devil dan para pengikutnya yang tersisa tampak terdiam. Serius. San Yin tidak terlalu lemah. Kau hanya terlalu kuat, oke. Kita semua dihancurkan olehnya, tak mampu menangkis satu serangan pun. Tapi kau menghancurkannya seolah kau sedang meremas mati anak ayam kecil di tanganmu. Iblis betina bunga persik dan para pengikutnya berpikir dalam hati. Li Qingfeng berjalan menuju iblis bunga persik dan berkata, kakak perempuan yang cantik, apakah kamu senang dengan akhir cerita ini? Iblis betina bunga persik memutar matanya sambil berpegangan erat pada lengan Li Qingshan, menggosok-gosokkannya. Ia berkata dengan lembut, adik kecil, aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat sebanyak ini seperti roket, aku cukup terkejut. Nanti, aku akan mengikutimu, jadi sebaiknya kau lindungi aku baik-baik. Dia bisa merasakan bahwa Li Qingfeng pasti mendapatkan kesempatan luar biasa untuk berkembang dengan kecepatan secepat itu. Ditambah lagi, teknik pukulannya mengandung sedikit energi dari naga ilahi, membuat garis keturunan iblis wanita bunga persik tunduk padanya. Iblis wanita bunga persik diam-diam berjanji untuk mengikuti Li Qingshan sejak saat itu. Indra keenam wanita itu telah mengatakan bahwa itu akan baik untuknya. Bab 1853. Bahaya penyimpangan Qi. Sementara semua praktisi lainnya menganggap Li Qingfeng kejam, iblis wanita bunga persik menolak. Baginya, Li Qingfeng sedang melakukan pekerjaan Tuhan dengan membunuh orang sejahat San Yin. Melihat iblis betina bunga persik yang hampir meneteskan air liur, Li merasa agak terdiam. Setiap kali wanita ini menatapnya, rasanya seperti baru saja melihat makanan lezat. Li Qingfeng kini luar biasa kuat, dan ia tak ingin membiarkan gadis itu bergantung padanya. Menggunakan esensi vitalnya, ia menyingkirkan iblis wanita bunga persik. Meng Yaosu sedang mengamatinya. Ia tidak ingin berbicara lebih jauh dengan iblis wanita bunga persik. Lagi pula, Li Qingfeng paling mengkhawatirkan Suelin. Menemukannya adalah prioritasnya, dan dia tidak tertarik pada wanita manapun, secantik apapun dia. Melihat penolakan Li, iblis wanita bunga persik tampak kecewa. Ia tahu bahwa pria di depannya memiliki minatnya sendiri dan tidak tertarik padanya. Hal ini membuatnya merasa gagal. Iblis wanita bunga persik adalah kecantikan yang langka.
Meskipun ia berada di peringkat 50 besar peringkat iblis, masih banyak kultivator yang mendekatinya. Para pelamarnya termasuk kultivator ortodoks, kultivator iblis, dan kultivator Dao iblis. Beberapa pelamar ortodoksnya bahkan berubah menjadi iblis di peringkat iblis untuk mengejarnya. Meng Yaosu dan Yayun berjalan ke arah mereka, keduanya memelototi iblis wanita bunga persik. Mereka tidak senang dengan wanita yang suka memanfaatkan Li Qingshan. Mereka marah dan tidak puas dengan kehadirannya. Kini setelah Meng Yaosu mencapai tingkat pertama alam Raja Roh melalui latihannya teknik pedang peri, dia sama sekali tidak takut terhadap iblis wanita bunga persik. Jika iblis bunga persik tidak menyelamatkan King Feng Li, Meng Yaosu pasti sudah memberinya pelajaran sejak lama. Iblis wanita bunga persik menjadi murka karena tatapan Meng Yaosu yang tidak sopan. Ia memancarkan aura yang ingin menindas Meng Yaosu. Kau yang memintanya, kata Meng Yaosu dingin sambil menyalurkan garis darah peri, melepaskan aura Dao abadi. Aura Dao abadi segera menguasai garis keturunan Dao iblis dari iblis betina bunga persik, membuatnya panik dan memaksanya mundur. Iblis wanita bunga persik menatap Meng Yaosu dengan tatapan terkejut. Wanita itu terlalu kuat, sampai-sampai ia terkejut. Li tentu saja melihat pertempuran diam-diam antara kedua wanita itu. Ia juga bisa melihat bahwa Meng Yaosu memiliki keunggulan yang jelas dalam pertempuran tersebut. Hal itu tidak mengejutkannya karena Meng Yaosu telah mempraktikkan teknik tingkat abadi. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada tingkat suci. Jika Meng Yaosu telah mencapai tingkatan yang sama dengan Li Qingfeng, hanya dialah yang bisa mengalahkannya. Kultivator lain tidak akan mampu mengalahkannya. Jadi, kekalahan iblis wanita bunga persik dari Meng Yaosu bisa dimengerti. Li tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Ia berkata, kalian berdua, berhenti berkelahi. Cepat ikuti aku. Kita harus menemukan Suelin. Ini tugas terpenting saat ini. Kita tidak boleh membuang waktu. Meng Yaosu mengangguk dan mundur ke pinggir lapangan, menghentikan permusuhannya terhadap iblis wanita bunga persik. Ia tahu betapa pentingnya Suelin bagi Li Qingshan dan ia tidak ingin membuatnya marah. Sebelum pergi, King Feng Li mengambil cincin interspatial San Yin dan memeriksanya, serta menemukan banyak harta karun di dalamnya. Harta karun itu tidak memikat Li. Sebaliknya, ia mengambil ramuan dan harta spiritual itu dan menyerahkannya kepada Meng Yaosu, Yayun, iblis wanita bunga persik, dan yang lainnya, memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka. King Feng Li juga memberi Peach Blossom si Devil ramuan tingkat raja tingkat ketiga, membuatnya begitu bersyukur hingga hampir menciumnya. Rombongan orang itu melaju sangat cepat, jalannya terbuka lebar tanpa halangan apapun. Para praktisi di sekitarnya baru saja menyaksikan kemampuan Li. Saat melihatnya, mereka semua bersembunyi jauh, terlalu takut untuk melawannya, seolah-olah Li adalah iblis itu sendiri. Adapun binatang iblis, mereka juga merasakan energi mematikan dari King Feng Li, dan menghindarinya juga. Karena ia membunuh terlalu banyak monster iblis dan kultivator, lingkaran hitam mematikan terbentuk di sekitar tubuh Li. Kultivator tingkat raja manapun yang kuat dapat merasakannya. Melihat semangat membunuh Li Qingshan, iblis wanita bunga persik mendesah dalam hati. Meskipun belum pernah bertemu Suelin, jelas bahwa Li Qingshan sangat peduli padanya. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh begitu banyak orang, sampai-sampai menunjukkan tanda-tanda memasuki penyimpangan Qi. Kondisi ini hanya muncul ketika seseorang membunuh terlalu banyak orang. Dao surgawi menekankan keseimbangan. Baik di benua api merah tua maupun di alam matahari mistik, keseimbangan adalah hal yang paling penting. Seperti halnya 5 elemen, matahari, dan bulan. Di mana ada kegelapan, di situ ada cahaya, di mana ada siang, di situ ada malam, dan di mana ada laki-laki, di situ ada perempuan. Bila mana terjadi ketidakseimbangan antara yin dan yang, antara gelap dan terang, maka seluruh dunia, seluruh hukum kehidupan, seluruh tatanan, bahkan seluruh tubuh sang kultivator akan terganggu. Li telah membunuh terlalu banyak, dan semangat membunuh serta energi iblisnya telah menguasai tubuhnya. Sayangnya, ia sama sekali tidak peduli. Kondisi ini yang terus berlanjut akan memenuhi pikirannya dengan kekejaman, yang pada akhirnya akan membawanya ke dalam Dao iblis. King Feng Li tahu apa yang dikhawatirkan Meng Yaosu, iblis wanita bunga persik, dan yang lainnya, tetapi dia tidak takut. Baginya, dia akan melakukan apa saja untuk menemukan Suelin dan menyelamatkan Ruyan Liu serta Apple Blossom, terlepas dari apakah dia akan menempuh jalan ortodoks atau Dao iblis. Lalu bagaimana jika dia mengalami penyimpangan Qi? Lalu bagaimana jika dia harus membunuh semua orang di planet ini? Li dan sebagian besar lainnya kini telah menjadi penguasa alam Raja Roh, memberi mereka kecepatan luar biasa. Mereka mencapai 10.000 km dalam waktu singkat. Di hadapan orang banyak itu berdiri sebuah kota raksasa, begitu besarnya sehingga bahkan dengan energi roh dan saripati vitalnya, King Feng Li tidak dapat melihat ujungnya. Kota itu tingginya 3.000 kaki, dengan panjangnya beriak ke kejauhan, begitu jauhnya sehingga mustahil untuk dihitung.
Kota besar itu 3 kali lebih besar dari Emerald Lake City dan seluruhnya terbuat dari batu meteor tingkat 9. Lily belum pernah melihat batu meteor seperti ini sebelumnya. Batu meteor terkuat yang pernah dilihatnya adalah jenis tingkat 8. Batu meteor tingkat 9 bahkan lebih kuat, karena membentuk naskah segel dao surgawi yang teratur dan menciptakan susunan pertahanan yang besar dengan sendirinya. Bahkan serangan dari penguasa alam Raja Roh pun tidak akan mampu menembus pertahanannya. Meng Yaosu berjalan ke arah Li Qingfeng dan berkata, "Kakak Li, mungkin kita harus pergi ke kota dan melihat-lihat. Suelin mungkin ada di sana." Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Ayo masuk. Kita juga bisa mencari informasi tentang Suelin dan dinasti Elang Angin. Hasil perintah hadiah yang kuberikan pada Yayun seharusnya sudah keluar juga." Bab 1854. Kota 5 Racun. Melihat kota yang megah itu, mata Li Qingfeng memancarkan cahaya ketidakpercayaan. Ia belum pernah sekaget ini sebelumnya. Dinding batu meteor kota itu bersinar dengan kitab suci hukum raja, begitu kuatnya hingga mencapai tahap ke-6 tingkat Raja Roh. Bahkan Li Feng hanyalah penguasa alam Raja Roh tingkat ketiga. Naskah segel ketertiban di tembok kota melampaui kekuatannya dengan selisih 3 alam kecil. Lily merasa bahwa, bahkan dengan kekuatannya, ia tak bisa menerobos gerbang kota. Naskah jimat ketertiban di gerbang kota bisa berubah menjadi formasi pertahanan, yang berarti mustahil untuk terbang melewatinya. Ia harus memasuki gerbang kota melalui pintu masuknya di bagian bawah. Li Qingfeng melihat bahwa tembok kota seluruhnya terbuat dari batu meteor hitam, jenis batu hitam yang membawa energi iblis dan energi gelap. Hanya Li Qingfeng yang bisa merasakan energi ini, karena ia sangat familiar dengan energi iblis. Ia telah membunuh banyak iblis di masa lalu. Kota ini lebih berbahaya daripada yang terlihat, pikir Lily. Jika bukan karena menemukan Suelin, ia tidak akan pernah memasuki kota ini. Alih-alih terbang ke kota, King Feng Li dan yang lainnya memutuskan untuk memasuki kota dengan berjalan kaki. Di depan mereka, terdapat barisan panjang ratusan orang yang bercocok tanam sendiri, semuanya berbaris untuk memasuki kota. Tak seorang pun berani memotong antrean atau terbang masuk. Li Qingfeng menyalurkan visi penetrasinya, matanya memancarkan cahaya keemasan saat ia menatap gerbang kota. Yang ia lihat adalah gerbang kota raksasa setinggi ribuan kaki. Di atasnya tertulis 3 karakter megah dan menakutkan, bertuliskan, Kota 5 Racun. Pemandangan itu mengejutkan Lily karena ia tidak menyangka ada kota yang disebut dengan nama seperti itu. Namanya saja sudah cukup mengerikan untuk membuat siapapun terkejut. Jelas ada bahaya besar yang tersembunyi di dalam kota itu. Yang paling mengejutkan Lily adalah ratusan ribu kultivator yang berbaris, berdesakan melewati gerbang kota. Apa mereka tidak takut mati di Kota 5 Racun? Berdiri di depan Lily, sepasang saudara kembar. Mereka adalah perempuan yang sedang mengembangkan diri. Yang di depan berambut panjang, bertubuh tinggi, dan berwajah lembut. Yang di belakangnya berambut pendek dan terlihat sangat manis. Ia bahkan memiliki beberapa bintik di pipinya. Lily Qingshan mengulurkan telapak tangannya dan menepuk bahu gadis berambut pendek itu, lalu bertanya, Kota 5 Racun terlihat sangat berbahaya. Pasti ada racun di dalamnya. Kenapa kau masih mau masuk? Si kultivator berambut pendek tersentak mendengar pertanyaan tiba-tiba Li Qingshan, merasa seperti sedang diserang. Saat ia menoleh dan melihat seorang kultivator muda yang tampan, wajahnya memerah karena sedikit malu. Wanita berambut pendek yang sedang mengembangkan diri itu berkata dengan malu-malu, "Kau tidak tahu tentang tempat ini. Akan kujelaskan. Kota 5 Racun adalah kota tingkat atas terbesar dalam radius 100 km dari sini. Kota ini dihuni oleh 2 dinasti tingkat atas, jadi sangat aman di sini, sementara tempat lain berbahaya. Kami datang ke sini untuk mengumpulkan persediaan agar kami bisa menemukan harta karun tingkat raja nanti." Para kultivator berambut panjang itu berbalik dan menarik kultivator berambut pendek itu. Ia berkata, "Xiao Mei, sudah kubilang jangan bicara dengan orang asing. Kenapa kau begitu banyak bicara padanya? Kita harus segera memasuki kota. Gelombang iblis akan datang." Lily mengangguk ketika ia tiba-tiba tersadar. Tak heran jika banyak kultivator ingin memasuki Kota 5 Racun. Itu karena gelombang monster iblis sedang datang. Tentu saja, Li Qingfeng sangat familiar dengan gelombang monster iblis. Ia pernah menghadapi serangan 100.000 monster iblis saat berada di kota Danau Zamrud. Meskipun gelombangnya besar, dia telah membunuh semua 100.000 binatang iblis sendirian. Namun, gelombang binatang iblis ini tampak berbeda dari biasanya. Li Qingfeng dapat melihat bahwa bahkan para penguasa alam Raja Roh di barisan depan tampak ketakutan. Meskipun perempuan berambut panjang yang sedang berkultivasi sendiri itu melarang adik perempuannya berbicara dengan Li Qingfeng, ia tetap merasa perlu berbicara lebih banyak dengannya. Ia ingin belajar lebih banyak tentang gelombang monster iblis dan kota itu. Xiao Mei tampaknya tahu banyak tentang tempat itu. Sambil tersenyum, King Feng Li mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xiao Mei sekali lagi,
lalu bertanya, "Nona Xiaomei, saya ingin bertanya. Apakah gelombang monster iblis ini akan sangat besar? Berapa level serangan iblisnya? Mengapa bahkan para penguasa alam Raja Roh tingkat ketiga memasuki kota dengan terburu-buru?" Xiaomei jelas-jelas menyukai King Fengli, wajahnya memerah sekali lagi, seolah-olah dia mabuk anggur. Xiaomei mengabaikan peringatan adiknya dan terus menjelaskan, "Kudengar kali ini, akan ada binatang iblis kerajaan roh tingkat ke-6 yang akan memimpin lebih dari selusin binatang iblis kerajaan roh. Selain itu, ia juga akan memimpin sejuta jenderal dan prajurit. Kali ini, mereka memberontak di alam matahari mistik, membunuh dan memakan siapapun yang berkultivasi sendiri. Banyak yang sudah mati. Inilah mengapa kami begitu terburu-buru memasuki kota 5 racun. Pertahanannya yang kuat bisa menghentikan mereka." Kata-katanya mengejutkan Lily. Ia tak percaya ada pemberontakan sehebat itu di alam matahari mistik. Sejuta binatang iblis. Sejuta binatang iblis bukanlah masalahnya. Kekuatan Kaisar Iblislah yang menjadi ancaman. Ia adalah penguasa alam Raja Roh tingkat 6, 3 alam kecil lebih tinggi dari Li Qingfeng. Bahkan Li Qingfeng akan lari menyelamatkan diri jika bertemu dengan binatang seperti itu. Tiba-tiba, Lily merasa lega karena mereka telah memutuskan untuk memasuki kota. Kalau tidak, ia dan yang lainnya pasti akan berada dalam bahaya di luar. Si praktisi otodidak berambut panjang itu berbalik sekali lagi, menatap tajam ke arah Li Qingfeng. Ia lalu menggenggam tangan Xiaomei dan melangkah maju, mencegahnya berbicara lebih jauh dengan Li Qingfeng. Li Feng terdiam. Secara logika, pemuda tampan dan berwibawa seperti dia seharusnya menarik perhatian semua wanita. Namun, keengganan perempuan berambut panjang yang sedang mengembangkan diri itu jelas menunjukkan bahwa ia tidak menyukainya. Hal ini sangat mengejutkannya. King Fengli mendengarkan dengan saksama percakapan antara wanita berambut panjang yang sedang berkultivasi sendiri dan Xiaomei. Wanita berambut panjang yang sedang berkultivasi sendiri itu melirik ke sekeliling dan berbisik kepada adik perempuannya, "Xiaomei, dengarkan aku. Pemuda di sana bernama Li Qingfeng. Jangan bicara dengannya. Dia iblis besar." Xiaomei mengerutkan kening dan berkata, "Kakak, bagaimana mungkin kau menyebut pria tampan itu iblis? Menurutku dia sangat baik. Dia bahkan tersenyum padaku." Si cantik berambut panjang memelototi Xiaomei dan berkata, "Begini, kukatakan padamu. Belum lama ini di hutan, aku melihat Li Qingfeng membunuh San Yin, Kaisar Dinasti Yin Air. Dia juga membunuh semua pengikut Kaisar. Dan, dia melakukannya hanya dengan satu pukulan. Dia bahkan menelan jiwa Kaisar. Bagaimana mungkin dia bukan iblis?" Mendengar suaranya, Li Qingshan terdiam. Ia akhirnya menemukan alasan mengapa wanita itu tidak menyukainya. Bab 1855. Iblis ke-10. Li Qingfeng melirik wanita cantik berambut panjang dan adik perempuannya, Xiaomei. Ia membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menutupnya. Li Qingfeng sebenarnya tidak mengenal kedua saudara kembar ini. Meskipun ia tidak terlalu mengenal mereka, ia merasa adik perempuan berambut pendek itu lebih ramah dan antusias. Penampilannya juga cukup imut. Karena itulah ia mengobrol sebentar dengan adiknya itu. Di sisi lain, adik perempuannya yang berambut panjang sangat curiga pada Li Qingfeng. Kesan pertama Li Qingfeng tampaknya buruk baginya, dan ia mengira Li Qingfeng adalah sosok yang jahat. Kalau begitu, Lily juga tidak ingin menjilatnya. Dia tidak perlu berbicara dengan wanita berambut panjang yang sedang berkultivasi sendiri itu. Antrean di depan Li Qingfeng panjang, tetapi bergerak cepat. Karena gelombang monster iblis yang terdiri dari sejuta iblis akan segera tiba, semua kultivator diri telah menyerahkan ramuan tingkat raja, batu vitalitas, teknik, atau harta karun lainnya tanpa basa-basi. Kemudian, mereka diizinkan memasuki kota 5 racun. Tentu saja, alasan terpentingnya adalah kota 5 racun milik dinasti tingkat tinggi. Begitu pula, para penjaganya juga berasal dari dinasti tingkat tinggi. Karena itulah tak seorang pun berani membuat masalah. Ketika giliran Li Qingfeng tiba, kapten penjaga gerbang kota berkata kepadanya dengan nada dingin, "Kalian punya total 15 orang, jadi kalian perlu membayar 15 ramuan tingkat raja atau 15 batu vitalitas tingkat raja." Harus diakui, kapten penjaga ini agak serakah, ia bahkan memasukkan anak anjing hitam dan ular pemakan langit ke dalam hitungannya. Biasanya, sebagai binatang iblis, mereka dianggap hewan peliharaan dan tidak dihitung. Li Qingfeng mengerutkan kening. Meskipun agak kesal, ia tidak berdebat dengan kapten penjaga. Ia tahu yang terpenting adalah memasuki kota dan menemukan Suelin. Tidak perlu bertengkar memperebutkan 2 batu vitalitas tingkat raja. Selain itu, King Fengli baru saja menjarah sejumlah besar harta spiritual dan ramuan tingkat raja setelah membunuh San Yin. King Fengli mengambil 15 batu vitalitas tingkat raja dan melemparkannya ke kapten penjaga. Sang kapten mengangguk senang dan berkata, "Silakan masuk." Sambil mengangguk, King Fengli memimpin Meng Yaosu, Yayun, dan yang lainnya memasuki kota.
Di belakang mereka, kapten pengawal menatap sosok panglima tertinggi yang berjalan di samping Lily, yang berjalan mundur. Ada sedikit keraguan di matanya. Ia merasa panglima tertinggi tampak agak familiar, seolah pernah melihatnya di suatu tempat. Namun, ada beberapa orang lain yang juga sedang mengantre untuk memasuki kota. Kapten pengawal itu menggelengkan kepala, mengusir pikiran-pikiran itu. Ia bahkan tidak menyangka bahwa pria yang berjalan di samping Lily Qingshan mungkin adalah panglima tertinggi dinasti meteorit. Ia tahu ia pernah melihat pria itu sebelumnya, tetapi itu sudah terlalu lama, dan ingatannya telah memudar. Ketika Lily dan rombongannya memasuki kota lima racun, mereka berteriak kaget. Kota ini sangat besar, setidaknya 3 kali ukuran kota Danau Zamrud. Jalanan di kota lima racun juga sangat lebar. Dengan lebar beberapa ratus kaki, terdapat cukup ruang untuk beberapa lusin kereta kuda berdiri berdampingan. Di kedua sisi jalan terdapat deretan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Pohon-pohon ini adalah pohon-pohon tua, masing-masing menjulang setinggi beberapa ribu kaki. Di samping mereka, manusia tampak sangat kecil jika dibandingkan. Masing-masing pohon purba ini tebalnya lebih dari 100 kaki. Berjalan melewati salah satunya saja butuh selusin langkah atau lebih. Tanahnya diaspal rapi dengan batu meteor kelas 9. Tulisan-tulisan jimat raja berkilauan di permukaannya, yang merupakan naskah segel dao surgawi ketertiban. Setiap serangan dari para kultivator akan dipantulkan kembali oleh material tersebut. Perkelahian dilarang di dalam kota lima racun. Biasanya, para pembudidaya diri di sini harus mengabdikan diri kepada salah satu dinasti tingkat tinggi yang menguasai seluruh kota. Kedua kekuatan itu telah membagi kota menjadi 2 bagian, timur dan barat. Meng Yaosu berjalan ke sisi King Fengli. Seperti yang diharapkan dari sebuah kota yang diperintah oleh dinasti-dinasti besar, katanya. Kota ini sangat besar, dan semua fasilitasnya sungguh luar biasa. Lily mengangguk. Melihat ke kedua sisi, ia mendapati semua bangunan itu adalah gedung pencakar langit yang megah. Ada toko-toko eliksir, toko harta spiritual, toko jimat, dan toko senjata, di antara banyak toko lainnya. Setiap toko dipenuhi oleh para kultivator, semuanya membeli bahan-bahan yang mereka butuhkan. Kerumunan orang berlalu lalang di jalan, termasuk berbagai macam praktisi kultivasi. Di kota besar ini, Lily tidak hanya melihat praktisi kultivasi ortodoks, tetapi juga praktisi kultivasi jahat. Di depan mereka berjalan seorang pria kurus berjubah merah. Energi jahat terpancar darinya, menutupi langit di atas kepalanya dengan awan merah yang penuh niat membunuh. Sekilas, jelas terlihat bahwa pria ini adalah seorang kultivator jahat. Namun, pria ini pastilah terkenal, karena di sekelilingnya, para praktisi kultivasi diri menjauhinya, tidak berani mengganggunya. Bahkan praktisi kultivasi diri ortodoks pun berusaha keras untuk menghindarinya. Harus dikatakan bahwa di dunia para praktisi kultivasi ortodoks harus melindungi dao mereka sendiri dengan melenyapkan iblis. Jika mereka melihat iblis, mereka akan membunuhnya tanpa ragu. Bahkan jika mereka tidak berani menyerang praktisi kultivasi jahat ini, dia pasti sangat kuat. Berjalan di belakang Lily, iblis wanita bunga persik melihat pria berjubah merah. Wajahnya pucat pasi, seolah baru saja melihat sesuatu yang menakutkannya. "Kak," katanya, "apakah pria berjubah merah itu sekuat itu? Kenapa wajahmu begitu pucat?" "King Fengli," jawab iblis wanita bunga persik, "aku akan memberitahumu sekarang. Pria itu sangat kuat. Dia berada di peringkat ke-10 dalam peringkat iblis. Kekuatannya telah mencapai kelas 4 di alam Raja Roh." Lily King Feng mengangguk. Jadi ini iblis ke-10 dalam peringkat iblis, tak heran iblis betina bunga persik ketakutan. Lagi pula, ia sendiri hanya berada di peringkat ke-50, jauh dari peringkat yang lebih tinggi. Setelah membunuh iblis rambut putih dan beberapa kultivator lainnya, peringkatnya sendiri di peringkat iblis telah naik ke posisi ke-20. Tentu saja, itu perkiraan yang konservatif. Secara teknis, Li Qingfeng pasti bisa masuk 10 besar. Namun, dia belum bertemu satu pun dari 10 iblis teratas, jadi dia belum mengalahkan mereka. Pendengaran pria berjubah merah itu luar biasa tajam. Telinganya berkedut saat mendengar suara iblis betina bunga persik. Ia tersenyum, kilatan cahaya merah melintas di matanya saat ia berjalan ke arah mereka. Sambil tersenyum, pria berjubah merah itu berkata, "Iblis wanita bunga persik, lama tak jumpa. Kau masih sangat cantik. Kau tahu siapa aku, kan?" Iblis wanita bunga persik mengerutkan alisnya yang indah, wajahnya yang halus masih pucat. "Tentu saja, aku kenal kamu," katanya. "Namamu Qing Yang Sue, kamu peringkat ke-10 dalam peringkat iblis." Melihat ketakutan di mata iblis betina bunga persik, pria berjubah merah itu tertawa terbahak-bahak. Ia cukup senang. Ia cukup menyukai wanita cantik ini. Akan lebih baik jika ia bisa menjadi pasangan daunnya. Qing Yang Sue menatap iblis betina bunga persik. "Pria di sampingmu ini terlalu lemah," katanya. "Kau takkan bisa mengikutinya. Kenapa kau tidak ikut denganku?"
Aku akan memberimu yang terbaik. Bab 1856. Hancurkan dia dengan satu pukulan. Wajah iblis wanita bunga persik berubah muram. Ia tak menyangka Qing Yang Sui begitu sombong hingga ingin membawanya pergi. Jelas sekali ia mengincar kecantikannya. Merasa sangat tidak nyaman, ia mengalihkan pandangannya ke Li Qingfeng. Ia tahu hanya Li Qingfeng yang bisa membantunya. Lili tersenyum. Ia mengulurkan tangannya dan mencubit pipi iblis wanita bunga persik. Jangan khawatir, katanya, aku tidak akan membiarkan dia membawamu pergi. Aku tahu hanya dengan melihatnya saja dia bukan orang baik. Lagi pula, dia salah satu dari 10 iblis agung. Awalnya, iblis wanita bunga persik sangat tersentuh oleh kata-kata Li Qingyang, matanya berkaca-kaca. Namun, kalimat terakhirnya membuatnya terdiam. Ia mengatakan bahwa Qing Yang Sui bukanlah orang baik, bahwa ia adalah orang jahat. Apakah Li Qingyang berhenti sejenak dan berpikir bahwa ia sendiri juga seorang iblis? Dengan logika itu, bukankah ia juga orang jahat? Tentu saja, iblis wanita bunga persik tidak akan pernah mengatakan hal ini dengan lantang. Bahkan di antara iblis, ada yang baik dan yang jahat. Li Qingfeng jelas salah satu yang baik. Setidaknya, begitulah yang dipikirkannya tentangnya. Jika iblis yang lain mendengar pikiran iblis betina bunga persik, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Pasti inilah yang mereka maksud dengan, kecantikan ada di mata yang melihatnya. Li Qingyang memandang Qing Yang Sui. Sambil tersenyum, ia berkata, kalau kau mau mengambil iblis wanita bunga persik, silakan saja. Selama kau bisa menahan satu pukulan dariku, aku akan membiarkanmu mengambilnya. Mendengar kata-kata Qing Feng Li, Qing Yang Sui memiringkan kepalanya ke belakang dan tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apa-apaan kau ini? Tanya Qing Yang Sui, suaranya penuh dengan nada meremehkan. Kau tahu siapa aku? Aku Qing Yang Sui, aku nomor 10 di peringkat iblis. Kau bilang bisa mengalahkanku dengan satu pukulan. Apa kau ditendang di kepala atau apa? Suara Qing Yang Sui nyaring, menggema hingga radius 1 kilometer. Banyak praktisi di kota Lima Racun mendengar suaranya dan berbondong-bondong ke tempat kejadian. Semua kultivator di kota Lima Racun sangat kuat. Kebanyakan dari mereka berasal dari ranah Raja Roh. Mereka tidak takut masalah, melainkan suka menonton acara seru seperti ini. Itu sudah menjadi sifat manusia. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 praktisi kultivasi telah berkumpul di sekitar mereka. Mereka berasal dari berbagai negara dan sekte. Ada yang ortodoks, ada yang jahat, ada pula yang jahat atau non-ortodoks. Pakaian mereka pun beragam. Saat ini, mereka semua menatap Li Qingyang dan Sui Qing dengan ekspresi penasaran yang sama. Para kultivator mandiri ini tidak mengenal Qing Feng Li, tetapi mereka mengenal Qing Yang Sui dengan sangat baik. Qing Yang Sui berada di peringkat ke-10 dalam peringkat iblis. Ia dikenal di seluruh dunia praktisi kultivasi. Banyak master kuat telah tewas di tangannya. Suatu ketika, ada sebuah kota yang dihancurkannya, tanpa seorang pun yang selamat. Ia terkenal di seluruh dunia. Di antara para kultivator yang berkumpul, ada sosok berbaju hitam. Sosok ini adalah seorang kultivator perempuan, siluetnya begitu indah, memikat hati orang-orang di sekitarnya. Ia mengenakan cadar menutupi wajahnya. Namun, melihat sosoknya yang lincah, ia pasti sangat cantik. Di samping perempuan berkerudung itu berdiri seorang pelayan wanita. Pelayan itu tinggi dan cantik, tetapi tidak rupawan. Ia mengenakan pakaian ketat dengan pedang hitam tergantung di pinggangnya. Ia sendiri berdiri bagai pedang, energinya menembus langit. Putri, kata pelayan berpakaian hitam itu dengan nada rendah dan hormat, terlalu banyak orang di sini. Sebaiknya kita pergi, kalau terjadi sesuatu yang berbahaya. Wanita berkerudung yang ceria itu tersenyum dan, sambil melambaikan tangan, tidak berkata apa-apa. Namun, tindakannya menunjukkan dengan jelas kepada pelayan berpakaian hitam itu bahwa ia tidak akan pergi. Tak seorang pun menyangka bahwa konflik antara Li Qingyang dan Sui Qingyang akan menarik perhatian putri dari dinasti terpandang. Jika ada yang tahu, mereka pasti akan terkejut, bahkan sampai berlari menghampirinya untuk menjilatnya. Bagaimanapun, putri dari dinasti tinggi memiliki kekuasaan lebih besar daripada Qing Yang Sui. Li Qingfeng tak menghiraukan ocehan orang banyak. Hanya ada satu orang yang menjadi incarannya, yaitu Qing Yang Sui. Baginya, mengalahkan lawannya bukanlah tugas yang terlalu sulit. Qing Yang Sui melangkah maju. Setiap kali melangkah, energi yang terpancar darinya semakin kuat. Namun, permukaan batu meteor itu tidak tergores. Ini karena trotoar itu berisi susunan pertahanan tingkat raja. Selain itu, materialnya adalah batu meteor kelas 9. Bahkan dengan kekuatan Qing Yang Sui, dia tidak bisa meninggalkan bekas di tanah. Qing Yang Sui menatap Li Qingshan. Kau punya satu kesempatan lagi, katanya. Berlututlah sekarang dan mohon ampun. Dan berikan iblis betina bunga persik itu kepadaku. Kalau tidak,
aku pasti akan membuatmu terbang 1000 kaki hanya dengan satu pukulan. Bahkan mungkin bisa membunuhmu. Lili Qingshan meliriknya. Kau terlalu banyak mengomel, katanya acuh tak acuh. Cepat serang. Jangan mengomel seperti perempuan. Secercah cahaya dingin melintas di mata Qing Yang Sui. Ini pertama kalinya ada orang yang berani mengejeknya seperti ini. Li Qingfeng telah memanggilnya perempuan. Bajingan nekat ini, ia ingin membuatnya tahu bahwa ia adalah seorang kultivator jahat. Ia mempraktikkan teknik-teknik jahat yang sangat kuat. Dia pernah membunuh para kultivator ortodoks dengan menghancurkan tubuh mereka hanya dengan satu pukulan. Bahkan tidak ada satupun tubuh yang tersisa setelahnya. Tadi, dia ingin memberi kesempatan pada Li Qingfeng dan ingin mempermalukannya. Dia tidak menyangka Li Qingfeng akan mempermalukannya. Qing Yang Sui meraung marah, kau yang meminta ini. Tinju setan darah, teriak Qing Yang Sui. Mengaktifkan teknik iblisnya, ia mengayunkan tinju kanannya, membentuk tinju berdarah setinggi 40.000 kaki yang terbentuk dari energi iblis. Energi iblis bergolak di permukaan tinjunya, bukan hitam, melainkan merah. Energi iblis itu terbentuk dari darah semua orang yang pernah ia bantai di masa lalu. Niat membunuh terpancar darinya. Di sekitar mereka, para pembudidaya diri merasakan energi pembunuh yang kuat dan mereka semua mundur. Mereka tak sanggup menahan energi semacam ini. Energi itu membuat tubuh dan jiwa mereka gemetar. Merobek langit, bumi, dan kehampaan, menodai dunia hingga merah darah. Di kejauhan, putri dari dinasti kelas atas berdiri di antara kerumunan. Ia mengerutkan kening, jelas tidak terbiasa dengan teknik jahat semacam ini. Teknik itu terasa menyedot jiwa. Di sisi lain, Li Qingfeng berdiri di tempat yang sama, ekspresinya tenang. Ia tidak menghiraukannya, sampai tinju lawannya hendak mengenainya. Baru pada saat itulah Li Lili mengaktifkan tubuh api penyucian fana dan benih dao emasnya, beserta tulang naga. Ia mengumpulkan ketiga kekuatan dahsyat ini ke tangan kanannya. Dengan gerakan secepat kilat, Li Qingfeng mengayunkan tinjunya. Tinju itu diselimuti oleh 3 jenis cahaya yang berbeda, cahaya kemasan, kitab suci jimat kegelapan neraka, dan cahaya naga dari tulang naga. Masing-masing dari mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia, tetapi sekarang ketiganya menyerang bersama dengan kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh keberadaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat tinju Li Qing Yang Sui berbenturan, tinju iblis darah hancur berkeping-keping. Tinju berdarah setinggi 40.000 kaki itu hancur berkeping-keping dan menghilang di udara. Tanpa perlawanan, tinju Li Qing Yang menghantam tubuh Qing Yang Sui dengan keras, membuatnya terpental ribuan kaki. Ia menabrak pohon berusia ribuan tahun, mematahkan batang pohon setinggi 100 kaki itu menjadi 2. Bab 1857. Penolakan Suelin. Setelah melihat King Feng Li mengirim Qing Yang Sui terbang dengan satu pukulan, para kultivator yang berkumpul di sekitarnya menatap dengan kaget, mulut mereka menganga lebar hingga muat memasukkan telur. Kesunyian. Seluruh jalan begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Kerumunan yang tadinya berisik tanpa henti, kini sunyi senyap. Tak seorang pun bersuara. Mereka semua tercengang oleh kekuatan Lili. Bahkan putri dari dinasti tingkat tinggi, yang berdiri di tengah kerumunan, membuka bibir merah delimanya karena terkejut. Matanya yang cerah terbelalak kaget. Sebelumnya, kebanyakan praktisi kultivasi tidak mengenal Li Qing Yang. Mereka hanya pernah mendengar tentang Qing Yang Sui yang terkenal kejam, yang menduduki peringkat ke-10 dalam peringkat iblis. Banyak kultivator telah mati di tangannya, dan bahkan beberapa penguasa alam Raja Roh telah dikalahkan olehnya. Namun, sekarang, iblis sekuat itu telah diterbangkan oleh Li Qingfeng, hanya dengan satu pukulan. Tatapan orang banyak menelusuri tinju Li Qing Yang, ke arah tempat Qing Yang Sui terlempar. Mereka melihat bahwa setelah ia mematahkan pohon kuno itu menjadi 2, ia terus terbang menembus gudang harta karun spiritual. Gedung tinggi itu runtuh akibat benturan, dan para praktisi yang berbelanja di dalamnya berlarian menjerit dari reruntuhan. Akhirnya, tubuh Qing Yang Sui terbanting ke tembok kota. Ia memuntahkan darah sebelum jatuh perlahan ke tanah. Ia menatap Li Qing Yang dengan ekspresi getir, wajahnya sepucat salju segar. Kemudian, kepalanya terkulai ke samping dan kehilangan kesadaran. Dengan satu pukulan, Qing Yang Sui, penguasa alam Raja Roh kelas 4, telah tersingkir. Kekuatan luar biasa apa ini? Sungguh brutal. Setelah beberapa menit, jalanan yang tadinya sunyi akhirnya kembali ramai. Kerumunan orang menyaksikan dengan penuh semangat, suara mereka lantang. Apa yang baru saja kulihat? Aku tak percaya aku baru saja melihat iblis agung Qing Yang Sui dikalahkan oleh seorang pemuda hanya dengan satu pukulan. Rasanya seperti sedang bermimpi. Ini bukan mimpi. Kukatakan padamu, pemuda ini bukan orang biasa. Kurasa aku pernah mendengar namanya adalah Li Qingfeng. King Feng Li. Aku pernah dengar tentang dia. Bukankah dia membunuh iblis rambut putih? Tapi ku dengar dia hanya peringkat 20 di peringkat iblis. Itu dulu. Mulai sekarang,
Li King Feng akan berada di peringkat ke-10 dalam peringkat iblis. Bukan hanya itu, aku rasa dia bahkan mungkin bisa masuk 5 besar. Lagi pula, hanya butuh satu pukulan untuk membuat King Yang Sue melayang. Di sekeliling, para kultivator berbisik satu sama lain. Banyak yang kini menatap Li King Feng dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Ini adalah ketakutan bagi iblis besar. Lagi pula, iblis memiliki reputasi buruk di kalangan kultivator. Putri dari dinasti tingkat tinggi juga mendesah kecil. Tatapan aneh melintas di mata indahnya saat ia menatap Li King Feng, ada sedikit kekaguman di dalamnya. King Feng Li menatap King Yang Sue yang tak sadarkan diri. Sampah, gumamnya, beraninya kau bersikap sombong di depanku. Petik 2. Sambil berbalik, King Feng Li berjalan kembali ke arah iblis betina bunga persik dan wanita-wanita lainnya. Berjalan mendekati iblis betina bunga persik, Li Qingshan berkata kepadanya dengan nada rendah, "Kakak cantik, sudah kubilang kau tak perlu khawatir. Mulai sekarang, kalau ada yang berani membawamu pergi, bilang saja padaku." King Yang Sue adalah contoh dari apa yang akan terjadi pada mereka. Iblis wanita bunga persik meliriknya dengan genit. Matanya berbinar-binar, penuh kekaguman. Ia mengira Li King Yang Sue takkan sanggup menghadapinya. Lagi pula, King Yang Sue memang terkenal kejam. Berada di peringkat ke-10 dalam peringkat iblis, ia tersohor di antara semua iblis. Ia tak menyangka bahwa King Yang Li bisa menghempaskannya dengan satu pukulan, dan langsung pingsan. Perbuatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan iblis peringkat atas dalam peringkat iblis mungkin tidak dapat mengulanginya. Iblis betina bunga persik mengulurkan tangannya yang lembut dan mengaitkannya ke lengan Li. "Kalau begitu, pastikan untuk melindungi kakakmu," katanya dengan raut wajah menggoda. "Kakak akan selalu bersamamu mulai sekarang." Suara iblis betina bunga persik terdengar menggoda, seolah mencoba menggoda Li Qingshan. Melihat ini, Meng Yaosu dan Yayun tampak agak kesal. Mereka bergegas mendekat, masing-masing berpegangan pada salah satu lengan Li Qingshan dan mendorong iblis betina bunga persik menjauh. Iblis wanita bunga persik sangat marah. Namun, ia memikirkan kekuatan Meng Yaosu dan tidak membalas. Li King Feng tersenyum. "Ayo pergi," katanya, "kita cari penginapan di kota dan menetap dulu. Lalu kita bisa bertanya-tanya tentang Suelin." Pada saat yang sama, 30.000 kilometer dari sini, beberapa sosok sedang mendaki gunung raksasa. Mereka adalah Suelin, gurunya, dan Tian Xuan, beserta putra mahkota dinasti Elang Angin. Gunung itu luar biasa tinggi, menjulang setinggi 10.000 meter. Namun, putra mahkota dinasti Elang Angin sangat kuat. Selain itu, ia memiliki harta spiritual yang sangat berharga. Melawan segala rintangan, mereka berhasil mendaki gunung itu. Prosesnya sangat berbahaya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan monster iblis kerajaan tingkat 5. Namun, kedua lelaki tua yang bersama putra mahkota juga sangat kuat. Mereka sebenarnya adalah dua master kelas 5 kerajaan roh kerajaan. Dengan satu tebasan telapak tangan, mereka berhasil membunuh monster iblis kerajaan tingkat 5 yang mengerikan itu. Guru Suelin terguncang oleh pemandangan itu. Ia menarik lengan Suelin, berbisik, "Hati-hati, Sue kecil, kau tidak lihat. Yi Fan Feng itu luar biasa kuat. Seperti yang diharapkan dari putra mahkota dinasti tingkat tinggi. Aku tak percaya orang-orang tua yang bersamanya adalah penguasa alam raja roh tingkat 5. Jika kau bisa berteman dengan mereka, keselamatan kita akan terjamin." Ketua Sekte Es Gelap telah memutuskan untuk ikut bersama Yi Fan Feng. Mendengar apa yang dikatakan oleh ketua sekte dari Sekte Es Gelap, ekspresi jijik muncul di wajah Suelin yang cantik. Ia merasakan gelombang kekecewaan pada gurunya. Suelin mengira gurunya adalah orang yang sombong. Namun, setelah mereka memasuki alam matahari misterius, gurunya telah terluka berulang kali. Setelah berkali-kali dikalahkan oleh para kultivator dan binatang iblis, kepercayaan diri dan harga dirinya telah hancur total. Yang diinginkan semua pemimpin Sekte Es Gelap sekarang hanyalah mencapai dinasti tingkat tinggi dan menguasai organisasi yang kuat. Dari sudut pandang ketua sekte, putra mahkota dinasti tingkat tinggi Elang Angin tak diragukan lagi adalah seorang bujangan jutawan. Yang ingin ia lakukan hanyalah mengikutinya. Suelin, di sisi lain, tidak punya niat seperti itu. Hanya ada satu alasan mengapa dia datang ke alam matahari misterius dari Sekte Es Gelap, yang terletak di ujung utara benua api merah. Alasan itu adalah untuk menemukan suaminya, Li Qingshan. Sedangkan untuk orang lain, betapapun berkuasa, berpengaruh, atau menariknya mereka, ia sama sekali tidak tertarik. Tak seorang pun bisa menggantikan posisi Li King Feng di hatinya. Suelin menarik tangannya dari gurunya. "Guru," bisiknya, "jangan katakan hal seperti itu lagi. Kau seharusnya tahu mengapa aku datang ke alam matahari misterius." Mendengar kata-kata Suelin, ketua sekte Dark Eyes Sekte menghela napas dalam hati. Ia tentu tahu bahwa Suelin ada di sini untuk mencari King Feng Li. Namun,
Ketua Sekte Dark Ice Sekte berpikir bahwa King Feng Li pastilah seorang kultivator biasa. Selama mereka berada di alam matahari misterius, ia belum pernah mendengar tentang King Feng Li. Terlebih lagi, dia juga tidak sekuat itu. Mustahil baginya untuk dibandingkan dengan Yi Fan Feng. Namun karena Suelin sangat mencintai King Feng Li, pemimpin Sekte Dark Ice Sect hanya bisa membiarkannya. Di depan mereka, mengemudikan harta spiritual terbang itu, adalah Yi Fan Feng. Setelah mendengar percakapan antara Suelin dan gurunya, alisnya berkerut. Cahaya dingin melintas di matanya. Sejak pertama kali ia melihat Suelin, ia langsung jatuh cinta padanya. Ia menginginkan Suelin untuk dirinya sendiri. Bab 1858. Wanita bercadar misterius. Yi Fan Feng merasa tidak senang. Suelin menolak untuk berbicara dengannya, atau memperhatikannya. Hal ini sangat membuatnya kesal. Kini, ia akhirnya tahu alasannya. Semua itu karena Li King Feng. Alis Yi Fan Feng sedikit berkerut. Paman Feng, katanya kepada lelaki tua di sampingnya, berikan perintah. Carilah Li Qingshan di alam matahari mistis. Aku harus melihat siapa orang ini, sampai Suelin bisa mencintainya seperti ini. Mendengar itu, lelaki tua berpakaian hijau itu mengangguk dan mengeluarkan sebuah kotak korek api. Ia membukanya dan menuliskan sebuah simbol. Simbol itu adalah simbol untuk menghubungi semua kultivator dari dinasti tingkat tinggi elang angin. Kotak korek api itu berubah menjadi panah api merah tua. Panah itu melesat ke langit dan memancarkan kitab suci segel raja ke udara sebelum menghilang. Di seluruh alam matahari mistik, semua kultivator dinasti elang angin akan dapat melihatnya. Begitu mereka melihatnya, mereka akan mendekripsi simbol tersebut untuk mendapatkan pesan di dalamnya. Kemudian, mereka semua akan mencari Lily, mengumpulkan informasi tentangnya, dan melaporkan semuanya kepada Yi Fan Feng. 5 menit kemudian, kapal roh itu berhenti di percabangan jalan. Yi Fan Feng bertanya, kemana kita pergi sekarang? Di sampingnya, lelaki tua berjubah hijau itu menatap ke depan sejenak sebelum menjawab, di sebelah kiri adalah kota 5 racun, dan di sebelah kanan adalah kota tikus langit. Melihat bejana roh itu berhenti, alis Suelin berkerut. Ia tentu saja mendengar percakapan antara Yi Fan Feng dan lelaki tua berjubah hijau itu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi Suelin ingin pergi ke kiri. Suelin samar-samar merasa bahwa Li King Feng sedang menunggunya di kota 5 racun di sebelah kiri. Ini karena naluri kewanitaannya dan ikatan pernikahannya dengan Li King Feng. Suelin berjalan ke bagian depan kapal. Ayo pergi ke kota 5 racun, katanya. Mendengar ini, mata Yi Fan Feng berbinar gembira. Ini pertama kalinya wanita ini berbicara dengannya. Ia tentu saja sangat gembira. Sepanjang perjalanan ke sini, Suelin tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Ekspresinya selalu dingin terhadapnya, memperlakukannya seolah-olah ia tak terlihat. Kini setelah Suelin berbicara kepadanya, ia merasa sangat senang. Yi Fan Feng mengangguk, bersiap menyetujui permintaan Suelin. Ekspresi lelaki tua berpakaian hijau itu tiba-tiba berubah. Yang mulia, katanya, ada masalah. Aku merasakan gelombang iblis besar di sebelah kiri. Ada sejuta binatang iblis di dekat sini, termasuk binatang iblis kelas 6 tingkat raja. Mereka adalah kaisar iblis, kita bukan tandingan mereka. Cepat, lari ke kanan. Kita pasti akan mati jika ke kiri. Yi Fan Feng terkejut dengan hal ini. Ia buru-buru melepaskan energi mananya. Seperti yang telah diberitahukan kepadanya, ada banyak sekali binatang iblis di utara. Dan ada raja iblis di antara mereka. Fakta ini membuatnya takut, dan wajahnya memucat hingga hampir hijau. Dia hanya seorang master tingkat 4 alam raja roh, dan lelaki tua di belakangnya hanya berada di tingkat kelima alam raja roh. Jika mereka bertemu dengan binatang iblis tingkat 6 tingkat raja, mereka pasti akan terbunuh. Meskipun Yi Fan Feng ingin menyenangkan Suelin, ia tidak rela mengorbankan nyawanya demi Suelin. Baginya, keselamatannya sendiri adalah prioritas utama. Tanpa ragu, Yi Fan Feng mengarahkan kapal roh ke kanan. Ini adalah jalan menuju kota tikus langit. Mereka terbang semakin jauh dari kota 5 racun, menuju arah yang berlawanan. Wajah Suelin muram, ia merasakan nyeri tumpul di dadanya. Ia jelas merasakan keberadaan Li King Feng, yang tampaknya berada di kota 5 racun di sebelah kiri, tetapi Yi Fan Feng bersikeras untuk pergi ke kanan. Suelin membuka mulutnya, hendak berbicara, ketika ia dihentikan oleh ketua sekte Mystic Ice Sect. Sambil menarik lengannya, sang ketua sekte menariknya kembali. Suelin mengerutkan kening. Tuan, katanya, kenapa Tuan menarikku? Seharusnya kita ke kiri, ke kota 5 racun, bukan ke kanan. Sue kecil, jawab ketua sekte Mystic Ice Sect, apa yang kau pikirkan? Kita sedang berada di kapal orang lain sekarang. Kita berada di bawah belas kasihan Yi Fan Feng. Jika kau menyatakan ketidaksenanganmu kepadanya, atau kau menantangnya, dia mungkin akan membunuh kita. Meskipun dia menyukaimu, dan mungkin membiarkanmu hidup karena kecantikanmu,
Tian Xuan dan gurumu ini akan kehilangan nyawa mereka. Suelin mengerutkan kening. Ia akhirnya mengerti apa yang dikhawatirkan gurunya. Tak heran, sepanjang perjalanan ke sini, gurunya selalu berusaha menjaga Yi Fan Feng. Ia khawatir gurunya akan membunuh mereka. Suelin masih belum sepenuhnya memahami betapa kejamnya dunia kultivasi diri. Ia berpikir, selama ia tidak membunuh orang lain, tak seorang pun akan membunuhnya. Ia sepenuhnya salah. Jika Yi Fan Feng tidak berniat mendekatinya, ia pasti sudah membunuh guru dan adiknya. Melihat Suelin terdiam, seolah mengerti apa yang dikatakannya, ketua sekte dari sekte es mistik berkata, "Sue kecil, ayo kita bersikap baik dan ikuti dia. Kau pasti akan bertemu dengan Li Qingfeng suatu hari nanti." Suelin menghela napas. Ia merasa bahwa dengan berjalan ke kanan menuju kota tikus langit, ia semakin menjauh dari Li Qingfeng. Namun, ia yakin ia pasti akan bertemu Li Qingfeng di alam matahari mistik. Ia hanya berharap waktunya akan segera tiba. Pada saat yang sama, di kota lima racun, Li Li merasakan kepedihan di hatinya. Ia merasa bahwa, barusan, ia sangat dekat dengan Suelin. Namun, entah mengapa, Suelin tiba-tiba meninggalkannya dan pergi ke arah lain. Ini adalah kesadaran yang tak terjelaskan, dan membuatnya bingung. Apakah dia menabrak sesuatu? Atau mungkin gelombang iblis yang berkekuatan jutaan di luar sana yang telah menghalangi jalan Suelin? Melihat wajah pucat dan ketidaknyamanan di wajah Li Qingshan, Meng Yao Su menghampirinya. "Kakak Li," katanya, "ada apa? Apa kau mengkhawatirkan Suelin?" "Jangan khawatir. Kita akan segera pergi mencari anggota aliansi bisnis. Setelah itu, kita bisa menemukan Suelin." Li Qingfeng mengangguk. Tak ada pilihan lain, ia memimpin Meng Yao Su, Yayun, Kaisar Serigala Langit, dan yang lainnya maju. Namun, tatapannya tetap tertuju pada langit di kejauhan. Ia merasa seolah-olah, di luar sana, seseorang telah meninggalkannya. Setelah berjalan sebentar, Li dan teman-temannya dihadang oleh dua wanita. Salah satu dari mereka mengenakan gaun hitam yang memperlihatkan sosoknya yang lincah, dengan kerudung hitam menutupi wajahnya. Yang satunya adalah seorang pelayan wanita bertubuh tinggi, dengan paras yang menawan dan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Li Qingfeng tersenyum. "Bolehkah aku bertanya mengapa wanita ini menghalangi jalanku?" Wanita berkerudung itu tersenyum, bibirnya yang merah delima terbuka, dan ia berbicara dengan suara lantang. "Aku baru saja melihatmu mengalahkan iblis peringkat ke-10 dengan satu pukulan. Aku sangat tertarik padamu. Maukah kau menjadi pengawalku?" Li Qingfeng mengerutkan kening. Jadi, wanita ini ingin menyewa penjaga dan tertarik pada kekuatannya. Namun, Li Qingfeng tidak tertarik. Li Qingfeng melambaikan tangannya. "Maaf, aku tidak tertarik." Setelah itu, Qingfeng Li berbalik dan berjalan ke arah lain, tidak ingin berurusan dengan wanita ini. Li Qingfeng dapat merasakan dengan jelas bahwa wanita ini bukanlah sosok yang sederhana. Bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena pakaiannya adalah jubah roh tingkat raja. Dia pasti memiliki latar belakang yang cukup kuat. Namun, Li Qingfeng hanya mengkhawatirkan Suelin. Bab 1859. Pub Bulan. Wajah perempuan berbaju hitam yang terselubung itu berubah, ia tak percaya bahwa Qingfeng menolaknya begitu belak-belakan. Suaranya penuh daya tarik, sehingga orang biasa tak akan bisa menolaknya. Wanita berkerudung hitam itu mengerutkan kening ketika melihat Qingfeng hendak pergi, jadi dia berteriak dari belakang, "Tunggu, selama kamu menjadi pelayanku, aku akan memberimu teknik tingkat raja tingkat 6. Semua orang yang berlatih sendiri di sekitar menghirup udara dingin saat mereka mendengar wanita berpakaian hitam itu, dengan keterkejutan memenuhi mata mereka, karena mereka semua merasakan dorongan untuk memohon menjadi pelayannya. Hanya ada sedikit teknik tingkat ke-6 atau lebih tinggi yang bersifat terbatas. Teknik ini sangat langka, sehingga hanya kaisar, pangeran, dan putri kerajaan tingkat tinggi saja yang bisa mengaksesnya, sedangkan yang lainnya tidak. Banyak kultivator mandiri memasuki Mystic Sun Realm untuk teknik tingkat raja, dan kini wanita berpakaian hitam menawarkan teknik tingkat ke-6 di depan. Semua kultivator di sekitar memandang Qingfeng dengan iri, bahkan banyak yang berteriak-teriak. "Cepat setujui, itu teknik tingkat raja tingkat 6. Kalau aku akan jadi budaknya, apalagi pelayannya. Tunggu apa lagi? Cepat setujui, apa kau bodoh? Kau bahkan tidak menginginkan teknik tingkat raja tingkat 6. Semua kultivator di sekitar menatap ke arah Qingfeng yang berdiri di sana dengan tatapan kosong, dengan sedikit rasa tidak suka di matanya, yang membuat mereka gelisah saat mereka berceloteh dengan keras. Para kultivator otodidak ini akan bertarung sampai mati demi satu teknik atau eliksir tingkat raja. Mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, sementara pemuda ini tidak menyukai teknik tingkat raja. Qingfeng mengerutkan kening, jijik dengan teknik tingkat raja. Ia pikir wanita berkerudung hitam itu akan menawarkan semacam harta karun besar, tetapi ternyata itu hanyalah teknik tingkat raja tingkat 6.
King Feng telah berlatih teknik abadi seperti Strangle Hell Body dan Heavenly Immortal Chain. Api emasnya juga merupakan api abadi, sementara batu giling kekacauan bahkan lebih langka, jauh lebih kuat daripada harta karun kelas abadi. Teknik kelas raja tampak seperti besi tua, tanpa daya tarik apapun baginya. King Feng tersenyum ringan dan berkata, "Tidak tertarik, jangan ganggu aku." Petik 2. Dia bahkan tidak melihat ke arah wanita berkerudung hitam saat dia membawa Meng Yaosu, Yun Ya, dan yang lainnya pergi. Wanita berkerudung hitam itu murka, dia menggigit giginya, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menatap King Feng dengan geram. Pelayan tinggi langsing di samping wanita berkerudung hitam itu menghunus pedangnya dengan marah dan bahkan ingin menyerang King Feng. Wanita berkerudung hitam itu berkata, "Jangan menyerang, kamu bukan tandingannya." Pelayan jangkung itu berkata dengan marah, "Putri, kau dari kelas atas dan kami dari kerajaan yang lebih tinggi, jadi seharusnya tidak ada yang berani tidak menghormatimu." Pria sialan itu, beraninya dia mengabaikanmu seperti itu. Dia pada dasarnya sedang mengejek dinasti kami. Wanita berkerudung hitam itu tersenyum tipis dan berkata, "Ini orang yang egois dan sombong. Dia pasti sudah menebak identitasku dan tetap tidak peduli, yang berarti dia tidak takut pada orang-orang dari kerajaan yang lebih tinggi. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Perintahkan patroli untuk menyelidikinya, aku ingin tahu semua tentangnya." Gadis jangkung itu berkata, "Putri, mengapa kita tidak menyuruh kaisar untuk menangkap pemuda ini bersama pasukannya?" Perempuan berkerudung hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, "Akan kukatakan lagi, aku tertarik pada pemuda ini dan ingin dia mengikutiku, bukan menangkapnya. Aku tidak ingin menjadi musuhnya, karena aku tidak bisa melihat kekuatannya." Setelah wanita berkerudung hitam itu berbicara, dia menuntun pelayan tinggi itu ke arah lain. Mereka berjalan menuju dinasti laba-laba, yang akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Dinasti laba-laba adalah salah satu dari dua kerajaan tingkat tinggi terkuat di kota Lima Racun, karena menguasai seluruh sisi timur kota. King Feng menuju ke arah lain, karena ia tidak merasakan apapun terhadap daya tarik wanita berkerudung hitam itu. Namun, di samping King Feng, Meng Yao dan Yun Ya mengerutkan kening seolah-olah mereka sedang berpikir. Mereka berdua adalah wanita cerdas, dan dari cara wanita berkerudung hitam itu berbicara, mereka dapat mengetahui bahwa dia pastilah seorang anggota penting dari kerajaan tingkat tinggi, entah seorang putri atau tuan, kalau tidak, dia tidak akan mampu mengeluarkan jurus tingkat Raja ke-6. Yun Ya menghela napas sambil berkata, "King Feng, seharusnya kau tidak mengabaikan wanita berkerudung hitam itu. Setidaknya, kau seharusnya tidak menolaknya di depan semua orang yang berbudi luhur itu. Kau baru saja menyinggung dinasti tingkat tinggi." "Tanpa peduli," kata King Feng, "apa hebatnya dinasti tingkat tinggi? Sebaiknya mereka tidak membuatku marah, atau aku akan menghajar mereka." King Feng melanjutkan dan berkata, "Ayo pergi ke perusahaan perdagangan untuk mencari berita tentang Suelin." Petik 2. Meng Yao mendesah, karena dia telah menghabiskan banyak waktu bersama King Feng, dan tahu betapa liarnya dia, karena dia tidak peduli dengan kekuatan lain. Sekalipun yang ditemuinya sebelumnya adalah mayat iblis tanpa kepala, ia tetap berhasil mengalahkan iblis sekuat itu, membuatnya bersembunyi di bawah tanah tanpa pernah muncul lagi. Semakin lama Yun Ya menghabiskan waktu bersama King Feng, semakin misterius pula anggapan Yun Ya. Ia sangat misterius dan menyimpan rahasia yang harus ia ungkap. Tak lama kemudian, King Feng dan yang lainnya tiba di sebuah pub, yang memiliki nama menarik yang disebut Moon Pub. Agak lucu, karena bulan jarang sekali muncul di seluruh alam matahari mistik. Saat hari mulai gelap, langitnya gelap gulita dengan hanya sedikit bintang di langit. King Feng berdiri di depan pub dan memeriksanya dengan saksama. Moon Pub setinggi 5 lantai dan sebagian besar dibangun dari kayu spiritual putih yang diambil dari inti pohon cedar perak. Butuh setidaknya 10 kayu cedar perak untuk membangun pub setinggi ini. Kayu cedar perak sangat mahal, karena merupakan bentuk budidaya kayu, setiap cabang memiliki tujuannya sendiri dan dapat melancarkan serangan. Kayu ini sangat terkenal di dunia tanaman. Pemilik Moon Pub ini pasti sangat kaya, karena ia berhasil membunuh sekitar 10 pohon cedar perak. Sejumlah besar orang yang bercocok tanam sendiri telah berkumpul di dalam Moon Pub, sebagian minum dan makan, sementara sebagian lagi mencari informasi, karena banyak sekali informasi luar yang dijual di sini. King Feng mengetahui dari Yun Ya bahwa Moon Pub adalah milik perusahaan dagang kuno bernama Moon Business Alliance, yang berdiri bahkan lebih lama dari aliansi bisnis benua api merah milik Yun Ya. Aliansi bisnis bulan tidak termasuk dalam benua api merah, karena aliansi tersebut berada di planet lain di alam semesta, dan aliansi bisnis bulan di sini hanyalah kantor cabang di benua api merah. Ada Moon Pub di setiap kota besar di benua api merah tua, atau di setiap wilayah mistik besar, yang berfungsi sebagai kantor lokal mereka. Bab 1860. Diskusi tentang King Feng. Berdiri di depan Moon Pub, King Feng melepaskan energi spiritualnya sejenak, dan setelah beberapa saat, ia merasakan ada banyak kekuatan alam raja spiritual yang kuat di dalam pub. Hal ini mengejutkannya,
karena ia tahu bahwa Pup ini tidak sesederhana itu. King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Ayo masuk ke dalam Pup, semua orang harus merunduk, karena semua orang di dalam sangat berkuasa." Petik 2. Yunya mengangguk dan setuju dengan King Feng. Meskipun aliansi bisnis api merah adalah perusahaan perdagangan terkuat di benua itu, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemain besar kuno aliansi bisnis bulan. Namun, aliansi bisnis bulan sangat rendah hati, karena hampir tidak ada yang mengenalnya. Mereka yang berada di alam raja tingkat rendah, alam kaisar roh, dan alam tertinggi tidak akan mengetahui aliansi bisnis bulan, karena hanya para kultivator di atas alam raja roh yang akan memenuhi syarat untuk mempelajari kekuatan aliansi bisnis bulan. Tepat saat King Feng dan yang lainnya memasuki Moon Pup, mereka mendengar suara celoteh saat para kultivator di dalam berkumpul bertiga dan berdua, saat mereka membahas mistik Sun Realm. "Kau dengar? King Feng telah membunuh kaisar-kaisar dinasti meteorit, dinasti Yin Air, dan beberapa dinasti tingkat menengah lainnya." "Tentu saja aku dengar. Kalau begitu, King Feng itu iblis dan bahkan sudah membunuh iblis rambut putih. Dia benar-benar tak terkalahkan. Sayangnya aku tidak sempat melihat seperti apa rupanya, kalau tidak, aku pasti akan memintanya menjadi guruku. Dia pasti punya latar belakang yang hebat untuk bisa sekuat itu di usia 20-an. Jika kau menjadi muridnya, maka kau mungkin akan mati dengan cepat, karena musuh-musuh di keluarga King sekarang sangat banyak." Semua kultivator tengah mendiskusikan apa yang terjadi di dalam mistik Sun Realm, dan topik yang paling penting adalah kematian para kaisar dinasti tingkat menengah. Semua ini disebabkan oleh King Feng, jadi semua orang membicarakannya. Ada yang menyukainya, ada yang membencinya, sama seperti ada yang mengagumi, takut, atau bahkan membencinya. Namun, sebagian besar praktisi kultivasi diri belum melihat wajah asli King Feng. Jika mereka tahu bahwa topik mereka berdiri tepat di belakang mereka, dan menonton dengan tenang, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Meng Yao, Yunya, Panglima tertinggi, dan Kaisar Serigala Langit semuanya mengetahui kebenaran, sehingga mereka memandang rendah para kultivator itu. King Feng adalah orang baik, dia hanya dipaksa membunuh kaisar-kaisar dinasti tingkat menengah itu karena mereka ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin King Feng menjadi iblis yang begitu jahat di mulut para kultivator ini? 4 lantai pertama Moon Pup dipenuhi orang, karena banyaknya kultivator di mistik Sun Realm, dan banyak yang mengetahui tentang Moon Pup, maka banyak pula yang berkumpul di sana. Mereka semua berasal dari dinasti tingkat menengah atau atas, atau sekte atau kekuatan besar seperti kaisar, pemimpin sekte, putra mahkota, atau murid terakhir yang memiliki kekuatan besar. Tak ingin menimbulkan masalah, ia pun menaiki tangga. Jika 4 lantai terbawah kosong, pasti ada ruang di lantai 5. Namun, ia mengerutkan kening saat melangkah menaiki tangga, matanya dipenuhi keterkejutan. Ia merasa tangga itu sangat kokoh, karena terbuat dari kayu kristal. Kayu kristal adalah kayu spiritual khusus yang konon hanya ada di lautan, tidak pernah di daratan. Ditambah lagi, pohon itu tumbuh sekitar 5.000 meter di bawah permukaan laut, dengan banyak binatang buas laut yang kuat, sehingga manusia bahkan tidak bisa masuk. Jadi, bagaimana mereka mendapatkan kayu spiritual super ini, kayu kristal? Tak dapat disangkal, kekuatan di balik Moon Pup sangatlah dahsyat. Bahkan jika King Feng terjun ke dasar laut untuk mendapatkan kayu kristal semacam ini, ia akan membutuhkan usaha yang sangat besar. Benar-benar luar biasa dan mewah, tetapi dengan cara yang sederhana, bagi Moon Pup untuk membangun tangga seperti ini. Meng Yao dan Yunya juga mengenali kayu spiritual yang digunakan di tangga, dan raut wajah mereka berubah. Mereka merasakan kekuatan Moon Pup, sebuah entitas raksasa yang tak terkalahkan. Saat King Feng berjalan menuju lantai 5, dia melihat banyak orang yang berkultivasi sendiri yang tidak dia kenali, hanya beberapa yang dia kenali. Beberapa kultivator juga mengenali King Feng, dan wajah mereka memucat seolah melihat hantu, saat mereka buru-buru menundukkan kepala tanpa suara lagi, karena takut kepada King Feng. Tak lama kemudian, King Feng dan yang lainnya tiba di lantai 5, yang memang cukup untuk menampung banyak orang. Namun, ada satu meja kosong di dekat jendela. Meja itu bisa menampung sekitar 10 orang, cocok untuk rombongan King Feng. Seorang pelayan berpakaian hitam menghampiri dan berkata, "Meja dekat jendela adalah satu-satunya tempat yang tersisa, tapi itu yang paling mahal. Kalau Anda ingin minum dan mendapatkan informasi di sana, Anda harus membayar 100 batu vitalitas raja." King Feng mengerutkan kening saat dia mendengar pelayan berpakaian hitam dengan ekspresi terkejut di matanya. King Feng bahkan curiga anak berbaju hitam itu salah nomor. Pup bulan itu gila karena meminta 100 batu vitalitas kelas monark untuk meja di dekat jendela. Apa perlu? Ini bukanlah batu vitalitas tertinggi biasa, tetapi batu vitalitas raja tingkat pertama, yang cukup bagi kekuatan raja roh tingkat pertama untuk mencapai alam raja roh tingkat kedua. Pelayan berpakaian hitam menjelaskan, "Tamu yang terhormat, Anda mungkin tidak tahu,
Tetapi meja di dekat jendela di lantai 5 adalah meja VIP paling bergengsi di seluruh alam matahari mistik, sehingga orang biasa tidak bisa duduk di sana, sementara hanya bangsawan, kaisar dinasti tingkat menengah, dan tingkat atas yang boleh duduk di sana. Meja ini melambangkan kekuatan dan status, sehingga 100 batu vitalitas tingkat raja tingkat pertama adalah harga yang kecil. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu mahal, bagaimana jika aku ingin mendapatkan informasi? Apakah aku harus membayar lebih untuk batu vitalitas kelas monark? Anak laki-laki berbaju hitam itu menggelengkan kepala dan berkata, tamu VIP bisa mendapatkan 2 informasi gratis dari Moon Pup sebagai hadiah. Untuk mendapatkan informasi dari meja lain, seseorang harus membayar setidaknya 20 batu vitalitas tingkat pertama kelas monark. King Feng mengangguk ketika mendengarnya. Jadi begini, ada 2 informasi gratis, kalau tidak, 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 dia pasti merasa tertipu, kan, kalau dia membayar 100 batu vitalitas monark. Dia memiliki banyak batu vitalitas, tetapi dia tidak ingin ditipu. Ditambah lagi, Meng Yao, Yun Ya, Kaisar Serigala Langit, Panglima Tertinggi, Anak Anjing Hitam, Ular Penelan Langit, Kaisar Ling Yun, dan yang lainnya bersama dengan King Feng. King Feng ingin menggunakan batu vitalitas untuk meningkatkan kemampuan mereka dan menghemat waktu. King Feng mengeluarkan 100 batu vitalitas tingkat raja dari cincin interspatialnya, dan memberikannya kepada pelayan berpakaian hitam sehingga pelayan dapat membawanya ke area VIP. Meja VIP nomor 1 terbuat dari kayu kristal dari bawah laut, tetapi kayu itu lebih berkelas daripada kayu kristal yang digunakan untuk membuat tangga, karena kayu itu melepaskan aura yang dapat menjernihkan pikiran. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.